Jadi mencari pemimpin, saudara, potensi kampanye hitam akan terus ada. Lalu sejauh mana komitmen dari masing-masing tim untuk mengawasi timnya sampai ke akar rumput untuk tidak melakukan kampanye hitam? Saya ke Mas Arya dulu. Jelas itu akan kita awasi betul, baik yang di sosial media maupun selebaran maupun cara-cara door to door yang man to man dengan membangun hoax atau fitnah. Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin berkomitmen bahwa persoalan politik atau persoalan pemilu ini bukan persoalan hanya menang kalah, tapi bagaimana membangun keadaban publik. Ya, kenegarawanan beliau akan ditunjukkan dalam kampanye-kampanye ini dan tentunya terkait dengan konsistensi sikap yang konsisten untuk membangun keadaban publik itu. Dan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf akan sportif dan akan beradu berbagai pikiran-pikiran yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ke depan, 5 tahun ke depan. Dan tentunya Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf beserta tim ses bersepakat dan berkehendak kepada tim ses 02 juga untuk sama-sama menolak kampanye hitam yang merupakan fitnah, merupakan hal yang tidak memberi penguatan kita sebagai bangsa. Baik. Saya kira itu. Pak Supratman. Ya, saya ini baru pulang reses dari beberapa kabupaten di dapil saya, di Kota Palu, Sigi, kemudian Parigi Motong, Kabupaten Poso. Saya menangkap kesan bahwa masyarakat di bawah itu justru yang dia inginkan adalah bagaimana kemudian ada perbaikan kehidupan mereka. Harga-harga komoditi harus naik. Harga-harga di pasaran harus turun supaya pemberdayaan kepada emak-emak itu bisa betul-betul mereka menghidupi kehidupan keluarganya yang baik. Nah, oleh karena itu menyangkut hoax ini kita sependapat, kita harus hentikan bersama. Dan di beberapa kesempatan Pak Prabowo dan Pak Sandi, Anda boleh menyaksikan, kita bisa menyaksikan semua bagaimana sikap yang ditunjukkan dari beliau kepada masyarakat, bahwa yang beliau bicarakan itu adalah persoalan kesejahteraan rakyat, tidak bicara yang lain-lain. Dan saya pastikan bahwa insya Allah Prabowo Sandi akan berjuang untuk rakyat. Silakan. Ya, saya ingin di akhir segmen ini saya ingin mengutip ya ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman. Di penekanannya wahai orang-orang yang beriman. Jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka bertabayunlah. Teliti dulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudahan akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Maka tadi saya bilang, kalau ada informasi yang sesat menyesatkan, cross check lah, bertabayunlah, jangan disebarkan ke media sosial. Kalau dulu ya medianya adalah media cetak, sekarang ini medianya adalah media sosial. Kita bisa sebagai pelaku dan kita juga bisa sebagai korban. Makanya saya bilang tadi katakan, fitnah hoax ini adalah sebuah kejahatan extraordinary crime. Nah, Pak Jokowi sangat tidak suka itu, tidak melarang. Baik, cukup. Silakan. Ya, dalam Quran surat As-Saff ayat 3 Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya. Ini peringatan buat kita semua, buat 01, 02, buat semua pihak saya kira. Dan saya tadi selalu mengatakan bahwa tolong sebutkan orang, pihak, para pendukung 01 yang menyerang, memfitnah 02, kemudian ditahan, ditersangkakan oleh polisi. Jawabannya tadi saya tidak mendapatkan jawaban itu. Karena saya juga belum mendapatkan itu. Jadi poinnya adalah memang kalau hoax ini kita ingin betul-betul hilangkan, memang kita memang harus butuh kesadaran di antara kita. Dan yang kedua adalah penyelenggara penegak hukum harus adil kepada siapapun. Dan saya ingin mengatakan bahwa kalau keadilan ini tegak bagi semua, maka kami yakin pemilu Pilpres akan berjalan dengan adil. Oke. Panelis kita pada malam hari ini, jadi apa catatan yang akan Anda sampaikan kepada kedua belah pihak untuk menjaga kampanye kita dari kampanye hitam? Ya, saya kira ada satu pepatah Jawa ya yang mungkin hilang dalam politik nasional kita hari ini, yaitu menang tanpa ngasorake. Jadi menang itu tanpa mengalahkan. Jadi kemenangan harus didesain dengan kemenangan yang beradab. Ya, jadi siapapun yang menang nanti tentu harus mengedepankan politik yang beradab. Dan saya khawatir sekali kalau kita lihat data partisipasi pemilih itu sejak tahun 2004 partisipasi itu terus turun sampai angka 70% ya di 2014. Saya khawatir kalau kampanye hitam ini terus marak,
partisipasi kita akan menurun dan kita tidak memberikan sesuatu yang baik bagi masa depan. Untuk itu kita berharap, kita dengar tadi komitmen kedua belah pihak dan mudah-mudahan komitmen ini disepakati sampai akhir masa kampanye nanti. Tepuk tangan. Bos. Komitmennya sudah sama-sama ada, tapi catatannya adalah untuk Anda para pemilih di seluruh Indonesia untuk jadi pemilih yang lebih cerdas, jadi diteliti dan di cross check lagi setiap informasi yang Anda dapat dan stop kampanye hitam. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.